Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi Pak Sugiarto selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi metodologi penelitian sosial. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal penelitian berjudul Kontribusi Pertanian Perkotaan terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani di Kabupaten Sleman. Penelitian ini disusun dalam rangka penggunaan tugas pada mata kuliah AMPS. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fadila dengan NIM 235131110 PN 18265. Selanjutnya saya akan menyampaikan terlebih dahulu terkait latar belakang yang melandasi pentingnya penelitian ini. Pangan merupakan komponen utama dalam membangun manusia yang berkualitas hingga menjadi dasar bagi pembangunan sektor lainnya. Namun ketahanan pangan di perkotaan itu menghadapi tantangan alih fungsi lahan, urbanisasi, kemiskinan, dan ketimpangan akses. Berdasarkan data World Bank, laju pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia pada tahun 2024 itu mencapai 1,89%. Dalam kondisi tersebut, pertanian perkotaan menjadi solusi alternatif. Kemudian dapat dilihat pada gambar 1.1 di mana Kabupaten Sleman itu memiliki dinamika urbanisasi yang tinggi, terutama karena kedekatannya dengan kota Yogyakarta sehingga menjadi lokasi yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan kondisi dan fenomena tersebut, muncul sejumlah permasalahan yang perlu dirumuskan secara lebih spesifik melalui rumusan masalah penelitian. Yang pertama, peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi, dan alih fungsi lahan mengancam ketahanan pangan rumah tangga di perkotaan. Kemudian yang kedua, alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman mengurangi produksi pangan lokal dan berpotensi melemahkan ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja menyebabkan peningkatan kemiskinan perkotaan yang berdampak pada kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Kemudian yang terakhir, pertanian perkotaan berpotensi mengurangi pengeluaran pangan, namun kontribusinya itu terhadap ketahanan pangan rumah tangga tani itu belum terukur secara jelas. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang tadi saya sampaikan, tujuan dari penelitian ini ada tiga sebagai berikut. Yang pertama itu menganalisis kontribusi hasil pertanian perkotaan, kemudian yang kedua menganalisis tingkat ketahanan pangan, yang ketiga menganalisis tingkat pangsa pangan rumah tangga pelaku pertanian perkotaan di Kabupaten Sleman. Kemudian, untuk menjawab tujuan tadi, maka disusun hipotesis penelitian sebagai dugaan awal. Yang pertama, kontribusi hasil pertanian perkotaan terhadap pengeluaran pangan rumah tangga pelaku pertanian perkotaan di Kabupaten Sleman itu lebih dari 1% per tahun. Yang kedua, tingkat ketahanan pangan rumah tangga pelaku pertanian perkotaan di Kabupaten Sleman sebagian besar berada pada kategori ketahanan pangan, dan pangsa pengeluaran pangan itu kurang dari 60%. Kemudian yang ketiga, tingkat pangsa pengeluaran pangan rumah tangga pelaku pertanian perkotaan di Kabupaten Sleman berada pada kategori tahan pangan dengan proporsi kurang dari 60%. Selanjutnya, untuk menguji hipotesis tadi diperlukan metode penelitian yang sesuai. Oleh karena itu, pada bagian ini saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian saya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu metode yang memfokuskan pada pengolahan data numerik untuk menggambarkan fenomena penelitian secara sistematis dan akurat. Kemudian, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Kemudian, penelitian lokasi menggunakan metode berupa sampling. Lalu Kecamatan Depok dan Kecamatan Melati dipilih karena memiliki petani yang aktif memanfaatkan pekarangan rumah dan lingkungan sekitar untuk memproduksi tanaman pangan maupun hortikultura. Kemudian metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria petani itu petani pelaku pertanian perkotaan yang menanam tanaman pangan ataupun hortikultura selama lebih dari 1 tahun. Jumlah responden sebanyak 60 petani, terdiri dari 30 petani di Kecamatan Depok dan 30 petani di Kecamatan Melati. Data yang digunakan ada dua, data primer dan data sekunder. Kemudian metode pengumpulan datanya itu dengan mulai wawancara, observasi langsung, pencatatan dari instansi terkait maupun studi pustaka dari berbagai sumber literatur sebagai data sekunder. Kemudian metode analisis data yang digunakan menurut Sitawati et al. 2019, peran pertanian perkotaan dalam mendukung pemenuhan pangan dan pengeluaran rumah tangga dapat dihitung dengan analisis kontribusi hasil pertanian perkotaan dengan rumus sebagai berikut. Jumlah konsumsi pangan pertanian perkotaan dibagi total pengeluaran untuk kebutuhan pangan dikali 100%. Selain itu, dihitung juga terkait analisis pangsa pengeluaran pangan dan tingkat ketahanan pangan dengan rumus pengeluaran untuk belanja pangan per tahun dibagi total pengeluaran rumah tangga per tahun dikali 100%. Nah, hasilnya nanti ya, apabila kurang dari 60%, maka rumah tangga dikategorikan tahan pangan. Kemudian, apabila lebih dari 60%, itu maka rumah tangga dikategorikan tidak tahan pangan. Baik, ini daftar pustaka yang saya gunakan.
Dengan metode dan analisis tersebut, diharapkan hasil penelitian ini mampu menjawab rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan dari awal, dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kontribusi pertanian perkotaan terhadap ketahanan pangan rumah tangga di wilayah perkotaan, khususnya Kabupaten Sleman. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.